Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Al-ayat sadaqallahu. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz wal ustadzat alladzina lam yudriku ta'lim wa takriman. Segenap tokoh masyarakat, para sesepuh, para hajat, khusus kepada orang tua kita, Bapak Haji Muharrar selaku Ketua DKM Mushola At-Taqwa yang saya hormati, Bapak RT, para sesepuh dan bibi sepuh yang hadir yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, seluruh jamaah salat tarawih yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada takbir wa taslim langsung saja balik lagi pada jamaah. Karena ini sebetulnya Bu, ini ceramah ronde kedua. Ronde pertamanya tadi waktu buka. Jadi kalau yang ronde pertamanya hadir, mudah-mudahan nyambung. Tapi kalau yang tadi nggak hadir, jangan sembuh. Ya. Jadi para jamaah sekalian, tadi saya sempat menyampaikan tentang nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Jadi kalau malam Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia langsung 30 juz tanpa perantaraan malaikat Jibril, langsung Allah. Adapun malam nuzulul Quran itu adalah wahyu pertama yang turun dari Al-Quran dari langit dunia kepada Rasulullah SAW yang dibawa oleh malaikat Jibril. Jadi itu kenapa ada nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar. Paham ya? Jangan juga. Nah, para jamaah sekalian, jadi Al-Quran itu memuliakan. Tidak ada satupun orangkah atau harikah atau kotakkah atau apapun itu, kalau dia bersinggungan langsung dengan Al-Quran pasti mulia. Malam Lailatul Qadar disebut dengan malam kemuliaan. Kenapa? Karena turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan disebut bulan yang penuh dengan kemuliaan karena di dalamnya turun Al-Quran. Kota Mekah dan Madinah jadi mulia dua-duanya dibanding kota-kota yang lain di seluruh dunia. Kenapa? Karena di situ turunnya ayat-ayat Al-Quran. Kalau turun di Mekah atau sebelum hijrah namanya surat Madinah. Kalau yang sudah turun, yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah namanya surat Madaniyah. Jadi mulia gara-gara Al-Quran. Demikian kalau anak-anak kita berusaha menghafal Al-Quran, para penghafal Al-Quran itu dimuliakan oleh Allah. Coba sekarang kita bandingkan, ada nggak orang yang lulus SMA kerjaannya jadi office boy? Banyak, masyarakat beraku, banyak. Ada nggak orang sarjana kerjaannya malah jadi security? Ada nggak? Ada, karena dia lulus kuliah nggak tahu mau ngapain, ya kan? Akhirnya kerja seadanya, sedapatnya. Ada. Tapi coba tolong kasih tahu saya di mana ada orang yang hafal Al-Quran 30 juz jadi security, jadi office boy, jadi bellboy, jadi ada nggak? Ayo sebut satu aja, ada nggak? Tidak akan ada para jemaah. Masya Allah, orang yang di kepalanya ada 30 juz Al-Quran, Masya Allah. Ya, terakhir itu bahkan Uni Emirat Arab itu mangkut para penghafal Quran anak-anak muda dari Indonesia, tidak kurang dari 30 orang ditempatkan di masjid-masjid Abu Dhabi. Gajinya nggak usah dikata. Gaji disiapkan luar biasa di atas rata-rata, rumah disiapkan, kendaraan disiapkan.
Istri. Tahu kalau istri mah, sebab kalau orang Arab mah kudu sama orang Arab lagi. Perempuan Arab mah nikahnya kudu sama perempuan Arab lagi. Tapi kalau laki-laki Arab bebas menikah dengan perempuan mana saja. Kenapa? Moal kalawan awewe Arab. Moal kalawan. Bisiknya dipopoyok. Nah Indonesia. Begitu. Makanya perempuan Arab mah kudu sama Arab. Makanya di atas kertas sepak bola Arabia itu gak akan mungkin kalah di atas kertas. Kenapa? Sebab orang mah kakinya dua, dia tidak. Ya. Nah, jadi Allah memuliakan segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran. Maka kalaupun kita cuma hafalnya sejuz, dua juz Al-Quran, ayo punya target anak kita. Salah satunya kudu ada yang hafal Al-Quran. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Anak yang hafal Quran nanti di akhiratnya itu Masya Allah dia cari orang tuanya. Ngapain dia cari orang tuanya? Di tangannya ada jubah, ada mahkota. Dari apa? Dari cahaya. Nanti orang tuanya itu akan dipakaikan tuh jubah dari cahaya, mahkota dari cahaya. Masya Allah dimuliakan. Membuat apa pakai jubah dari cahaya, pakai mahkota dari cahaya, buat apa? Sirat yang akan kita seberangi itu para jamaah itu gelap, curam, susah, licin, kiri kanannya ada pengait. Maka kita butuh cahaya. Orang yang punya cahaya siapa? Orang alim, cahaya ilmunya. Orang saleh, cahaya ibadahnya. Para penghafal Quran, cahaya Qurannya. Orang tuanya, cahaya dari jubah dan mahkota. Jadi nggak bakal tersesat kita. Ya, maka ayo. Ya, Ustaz saya punya anak cuma dua, udah gede-gede, yang satu udah kawin, yang satu udah mau kawin. Ya udah bikin lagi. Setuju Pak? Kalau ibu nggak mau, kasih lagi biarnya. Aduh, Bu, yang belah sini ketawa nih Bu. Siapa? Kalau yang di sini kan gak ada yang ketawa, kelihatan dari sana soalnya. Kalau ketawa pulang, tadi suri, orang suri. Masya Allah. Nah, turunnya Al-Quran itu para jamaah sekalian, kata Rasulullah apa? Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan kitab ini dan Allah akan merendahkan yang lain. Siapa yang maksud satu kaum? Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum yang lain akan menjadi rendah dengan catatan umat Islam bisa mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan kesehariannya. Cuma pertanyaannya kita bisa apa enggak? Kan ibarat ada pengantin baru, Bu. Ini laki-lakinya sukses, umur baru 27 tahun, udah punya rumah sendiri, lengkap rumahnya, full furnish. Ya, 2,5 M lah. Ember. Ya, lalu dia melamar seorang gadis yang cantik, soleha, baik, tapi nggak bisa masak. Begitu selesai menikah, 2-3 hari tinggal di rumah mertua, 3 hari kemudian pindah ke rumah. Oh, rumah udah ada, semua lengkap. Dapur lengkap, kitchen set lengkap. Apa itu? Menu, bukan menu, apa tuh? Yang buat masak tuh bumbunya ini apa namanya? Hah? Apa sih namanya? Resep, Bu, resep. Resep lengkap, semuanya ada. Masya Allah. Kulkas penuh. Nah, pintu kulkas juga. Luar biasa. Penuh semua. Hari pertama pulang, ada masak apa nih? Ada Pak. Ada saji. Apa yang ada di dalam? Bukan. Nasi putih sama telur. Nasi putih sama telur. Padahal daging ada, ikan ada. Ya seafood ada, dari mulai udang, cumi, kepiting, lobster ada. Bagus. Kata suaminya orang hari kedua pulang
baik yang Kristen, baik yang Katolik, tanya, ada nggak di antara mereka yang hafal Bible? Nggak bakal ada yang hafal Bible. Nggak bakal ada. Kenapa nggak bakal ada? Di mana daerah bahasanya berbeda, Bible-nya juga berbeda. Ulunya lebih mudah, tapi ternyata enggak. Al-Quran di mana saja dia berada, bahasa sama, bahasa Arab. Ada nggak orang yang hafal Al-Quran? Banyak. Masya Allah. Ibu senang nggak bacanya? Senang. Udah khatam balik lagi apa enggak? Balik lagi. Kenapa? Padahal kalau saya tanya, ibu ngerti nggak yang ibu baca? Enggak. Baik. Ngomong enggak. Kita nggak ngerti apa yang kita baca. Apa ini maksudnya ayat Al-Quran? Tapi kita senang baca. Itu mukjizat Al-Quran. Kalau saya kasih misalnya ibu-ibu satu buku, kalau usah gede-gede lah, sebenarnya sekitar 150 halaman ya, tapi bahasa Prancis. Ibu baca mau nggak? Ayo boro-boro pun nanti bahasa dari hati pun, iya kan? Nah, nggak ada yang mau baca, tapi Quran, masya Allah, kita nggak ngerti apa isinya, tapi kita mau terus membacanya. Ini bukti bahwa Al-Quran itu memang otentik dari Roh semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu kemudian tadi juga saya menyampaikan dalam Lailatul Qadar itu para jamaah dengan turunnya Al-Quran, bahwasanya tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malaikat dan ruh, siapa ruhnya? Ruhul Amin. Siapa maksudnya? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril memimpin ribuan malaikat turun ke bumi pada Lailatul Qadar. Untuk apa? Untuk menuliskan detail, rincian daripada qada dan qadar Allah. Qadanya sudah ditetapkan jauh-jauh hari, qadarnya itu dituliskan setiap tahun. Kapan? Malam Lailatul Qadar. Maka kalau malam ini malam ke-21 malam Lailatul Qadar, maka malam ini malaikat menetapkan rincian-rinciannya. Bapak Junet akan pulang kampung 2 hari lagi, tulis. Ya, Bapak Oji akan kawin lagi, tulis. Ibu Oji akan minta rumah baru, tulis. Ditetapkan. Ada bahagia, ada celaka, ada senang, ada sengsara, semuanya ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Maka penting kita beribadah kepada Allah. Nah, lalu kemudian pada sisi tauhid atau akidah yang tadi belum selesai saya sampaikan. Para jemaah, Allah kita itu ditetapkan oleh Allah sebelum segala sesuatu ada. Jadi Allah sendirian, zaman azali. Ada Allah, tidak ada yang lain. Tidak ada makhluk, tidak ada benda, tidak ada ruang, tidak ada waktu. Maka Allah ciptakan ruang, Allah ciptakan waktu, Allah ciptakan arah. Maka Allah yang menciptakan ruang, tidaklah mungkin dia terikat oleh ruang. Allah yang menciptakan waktu, tidaklah mungkin dia terikat oleh waktu. Kalau kita terikat sama ruang enggak? Terikat. Kita sekarang ada di mana? Dalam musola. Yang di luar musola bisa kita lihat enggak? Enggak. Kenapa? Terikat sama ruang. Kita terikat sama waktu enggak? Terikat. Dulu waktu 18 tahun masih cantik-cantik kan? Ya kan? Sekarang tinggal lamanya. Terikat oleh waktu. Allah tidak terikat ruang, tidak terikat waktu. Maka tidak mungkin ditanyakan kepadanya Allah itu ada di mana. Walladzi ayyana al-aina la yuqalu lahu aina. Dia yang menciptakan di mana, tidak patut dia ditanya ada di mana. Maka ada sebagian orang yang saya katakan mengklaim diri sebagai ahli sunnah, lalu dia mengatakan bahwa Allah ada di langit. Maka siapa orang yang tidak beriman Allah ada di langit, kufur. Ini cuma modulasi. Lalu dia mengajukan bukti. Apa buktinya? Bukti Allah ada di langit satu. Rasulullah Mi'raj dari Palestina ke Sidratil Muntaha. Di mana itu? Di atas langit ke-7. Untuk apa? Bertemu dengan Allah. Berarti Allah ada di langit. Benar. Benar.
Biar berlaku. Lalu yang kedua, ketika kita berdoa, kita menghadap kemana? Ke langit. Ya Allah, saya mau emas di dekat kuping suami. Ya Allah. Kalau bapaknya nggak kalah pinter, kata bapak-bapak, dia itu emas. Maka kalau ibu minta emas, bapak-bapak, iya. Kita doa minta ke atas. Itu bukti bahwa Allah ada di langit. Nah, sekarang bagaimana kita menyangka itu? Nah, ini jamaah yang tadi keluar, nggak hadir tarawih di sini, berarti dia nggak tahu. Ya, kalau kasih tahu nanti share, subscribe, like. Nah, kalau memang Allah itu ada di langit, lihat. Bagaimana dengan Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa itu umatnya orang Yahudi. Apa kata dia? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Musa, kami gak bakal iman sama apa yang kau dakwakan sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Edas deh. Luar biasa. Wedan tenang. Masya Allah. Lalu Nabi Musa bermunajat, ya Allah, ini ada hamba-hambamu yang, mestinya aku ngomong naonlah, kata Nabi Musa, terserah engkau ya Allah, dia minta lihat engkau. Lalu Allah memfirmankan kepada Nabi Musa untuk naik ke Jabal Tur untuk bertemu dengan Allah. Maka Nabi Musa ajak orang-orang yang minta lihat Allah, diajak naik ke Jabal Tur atau Gunung Turisina. Berarti Allah ada di Gunung Turisina. Ayo. Berarti rumah Allah di Gunung Turisina. Nah, wah itu sebelum pindah ke langit, Pak Ustaz. Nah, tinggalnya di gunung. Zaman Nabi Musa, gunung udah keenakin, Allah pindah ke langit. Edan beneran itu Anggus. Anggus ya sama, biak-biak kan Anggus. Masya Allah, itu logika rumah. Ini membuktikan bahwa Allah tidak di langit, Allah tidak di Jabal Tur, Allah meliputi seluruh langit dan bumi. Dia berada, sudah ada, sebelum waktu dan tempat ada, dan dia tidak pernah bergeser, dia tidak pernah berpindah dari mana dia berada. Allah tetap. Haji kumaha cenah. Eta kalau kita berdoa menghadap ke atas, berarti kan Allah ada di atas. Atau jelema edan nu doa kieu mah. Doa juga ada. Ada yang orang bukan orang Sunda nggak ngerti ya. Doa sih ke bawah, orang gila itu mah. Ya, semua orang doa kenapa? Doa di atas itu para jemaah. As-sama'u qiblatud doa. Langit itu kiblatnya doa. Bukan Allah ada di langit. Mana buktinya? Nah, kalau kita sholat mana mana? Ayo, ada kiblatnya apa? Ka'bah. Ka'bah itu Baitul Allah di situ. Ayo. Lalu kalau memang Allah tidak menempati Baitullah, kalau Allah tidak ada di situ, lalu kenapa kita ngadep ke situ? Syariat nyuruhnya begitu. Sholat ngadep Ka'bah, doa ngadep ke atas. Ngadep ke atas bukan berarti Allah ada di atas doang. Ngadep kiblat ngadep Ka'bah bukan berarti Allah ada di Ka'bah doang. Enggak berarti. Tuh, bayangkan para jamaah kalau nggak ada kiblat, luar biasa. Imam ngadep ke sono, makmumnya ke sono. Ada yang senang melihat ibu-ibu kan ngadep ke sono. Ada lagi nanti benci dia cemburu, ngadep ke sono. Ayo terus, Masya Allah, mau beres urusan saya. Ya kan? Jadi fungsinya kiblat itu untuk ketertiban, biar sama semuanya. Doa kiblat itu doa sama ke atas. Maka siapapun yang berdoa pasti ke atas. Jangan
Ada di mana? Karena Allah meliputi seluruh langit dan bumi. Paham? Paham? Alhamdulillah. Nah, tinggal sikap kita kepada Al-Quran bagaimana, Ibu, Bapak? Ya, ayo. Jangan baca Quran terjemahnya doang, sesat. Jangan baca Quran terjemahnya doang kemudian ambil kesimpulan, sesat. Kudu baca penjelasan ulama, kitab-kitab tafsir dibaca, yang bisa bacanya para ustaz, para kiai, maka kita berguru kepada para ustaz, para kiai. Jangan belajar agama di YouTube loh, banyak ustaz baru kita. Banyak-banyaknya ustaz kayak begitu. Kayak di bawah mata kaki, neraka. Maulidan, bid'ah, dolalah, neraka. Pokoknya dia yang menguasai neraka dan pokoknya. Nauzubillahimin. Sikap kita kepada Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, Quran mah memuliakan, mau orang yang bisa baca, mau enggak dimuliakan semua. Alhamdulillah. Walladzi yaqra'ul Quran, kata Rasulullah, orang yang senang baca Quran wa huwa mahirun bihi, dan dia mahir dalam membacanya, ma'as-safaratil kiramil bararah, dia akan didudukan selevel dengan malaikat-malaikat yang mulia. Wa qad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Ibu dengar, ada anak muda bacaannya kayak begitu. Anak saya. Mau gak dia jadi menantu saya ya? Saya punya anak perawan begitu. Amin ya Rabbal. Cuma belakangan ini peluangnya tipis, Bu. Tipis. Kenapa? Karena anak-anak muda yang bisa baca Quran bagus kayak gitu jarang. Kalaupun ada sudah ditemin orang. Maka kalau mau kebagian, ibu-ibu ganti pertanyaannya. Itu imamnya udah punya istri berapa? Kata ibu-ibu modus itu mau bertanya. Ya Allah. Ya, baca Quran mahir, bacanya bagus, bacanya ma'as-safaratil kiramil bararah. Nanti di mahsyar ditempatkan bersama-sama dengan malaikat yang mulia. Amin ya Rabbal. A'udzu billah, bukan a'udzu. Ya. Shadaqallahul azim, bukan azim, azim. Tuh, maka di dulu banyak bergeser. Bukan cuma jamaah, ustaz namanya begitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sorban hijau, wajah baju oranye. Ya Allah. Alhamdulillah. Baca Quran. Lalu bagaimana orang yang tobatnya belakangan? Belajar Quran udah mau 40 tahun. Mata udah plus, gigi udah ada yang copot kan? Nah, rambut sudah mulai ada yang putih-putih. Itu ketahui Pak, itu SMS dari malaikat Israil. Ada maksudnya kamu ada kau ini nomor berikutnya dari kau ini baik saya bang ada pada saya dari ya. Jadi udah belajar udah tua mah para jamaah susah. Kenapa mata memuluskan ombak? Mau baca walau anzalna hadzal Quran misalnya dia baca walau mata mau udah ke sini ke kiri, mulut masih di sini aja. Ada mulutnya yang loncat, matanya berat. Jadi bacanya walau anzalna sampai aja nih lagi. Kan ini ya, baru pada punya siap. Tapi terus aja baca. Apa kata Rasulullah? Walladzi yaqra'ul Quran, orang yang senang baca Quran wa yata'ta, dia terbaca-baca dan terbata-bata dalam membacanya. Enggak lancar kayak kan berat. Wa huwa alaihi syaqun. Apa kata Rasulullah? Falahu ajrani, baginya 2 pahala. Pahala bacanya dikasih pahala terbata-batanya juga dikasih pahala. Alhamdulillah.
speaker. Kenapa? Karunya ngadenge. Eta ya, masya Allah. Nah, jadi lalu bagaimana keadaannya tuh? Kita menghafal Quran enggak? Tadi orang tua kita, anak kita juga hafal Quran enggak? Lalu bagaimana? Udah baca Quran, kata Rasulullah itu Quran. Baca Quran. Fainahu yati yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Karena dia akan datang nanti pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang suka membacanya. Sahabat bertanya, Quran itu 30 juz ya Rasulullah? Enggak, dia tersebar dalam bentuk surat-surat. Diawali kata Rasulullah dengan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Pak Haji Maharaj lagi di masyar berdiri, kata Al-Baqarah. Kata Al-Baqarah, ini ahli saya. Sebab Pak Haji suka baca saya, maka saya berhak memberikan syafaat kepada Pak Haji. Datang Ali Imran, tar dulu Al-Baqarah. Pak Haji Maharaj bukan cuma baca ente. Selesai baca Al-Baqarah, dia baca Ali Imran. Mana yang lebih berhak? Kata Al-Baqarah, gua. Kata Ali Imran, gua terus ditentukan oleh Allah nanti siapa yang lebih berhak memberikan syafaat kepada Pak Haji Maharaj. Tinggal kita. Al-Baqarah lewat. Ali Imran beliau acan. Masya Allah. Juz 27 masih belum ada yang nyamperin. Begitu kuliah, deng. Kuliah, kata kuliah, dengan siapa hese. Ampun, tanda-tanda macan, cahaya, naon tak lagi. Geus diberi kesyafaat ku aing kata. Kafirun, kata kuliah. Ya, begitu mau diteng-teng sama kuliah, kulhu datang. Hei, tar dulu. Dia ini ahli saya, kata kulhu. Kata kuliah ini ahli gua, kata kulhu gua. Kan kalau sholat maghrib dia selalu baca saya, kata kuliah. Rakaat pertama mah bisa dibaca sama ina amalina. Tapi kalau rakaat kedua pasti kulhu. Alhamdulillah. Rumah aja daripada rumahmu. Ya Allah, Masya Allah. Diberi syafaat. Masa kita masakin pelangganan ya tak keduanya. Favorit kuliah sama kulhu. Benar enggak? Sampai anak kita apal benar. Ini ada nih. Ya, Mang Doni punya anak dua, si Aceh sama si Udin. Kata Mang Doni, udah ada nih, musola udah mulai, udah gak muat lah. Maghrib di rumah aja. Kata si Aceh, lah sama bapak mau balik kuliah sama kulhu. Kata si Udin, tahu Cah. Ya, so tahu lu. Derajat tapi tidak. Udah. Komat, Udin, komat. Baca rokat. Walang qarnin. Kata si Aceh, kuliah. Udah apa? Bapaknya karena nggak ada kuliah bukan. Beres rokaat pertama tuh lewat mulus, alhamdulillah. Rokaat kedua, kata si Aceh, kulhu. Fatihah belum selesai, si Aceh udah ngomong aja din kulhu. Bapaknya dengar peki, walau qalin, amin. Ini bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atau bineka. Sejarah tidak membuktikan kata si Aceh. Mereka Inna Allah itu kata ada. Inna Allah kalau kata kuping. Aceh kuping orang kuping sama gua. Wasalli li rabbika wanhar. Inna Oh, manehna.
Inna si Aceh ngerjain lillahi lillahi. Masya Allah, bubar sholat maghrib. Oh, di ayat naon sih? Gua beres rambut gue. Ya Allah. Ayo ada para jamaah nih, bapak-bapak nih yang punya anak model-model kayak gini. Ya, bapaknya kudu nambah hafalan. Nanti dicengin sama dia. Kata Ustaz juga begitu. Tuh. Ya, maka inna aqalina apalin, alhakumun apalin, biar banyak pilihannya. Jadi kalau kata anaknya kuliah, ganti. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kan keren. Kata anaknya kulhu, ganti. Asal jangan tersesat di tengah jalan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada ya ini para jamaah sekalian, ya surat-surat Al-Quran itu akan datang kepada ahlinya untuk dibawa menyeberangi sirat, dikawal, diberikan syafaat, diberikan pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Siap-siaplah para jamaah kakak orang amin gitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keturunan kita para ahli Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.